Ada negara-negara tertentu yang terkenal di dunia berkat memiliki julukan khusus. Misalnya, Indonesia punya julukan negara kepulauan, paru-paru dunia, dan lain sebagainya. Sementara Jepang punya julukan negeri sakura atau negeri matahari terbit. Rusia punya julukan negara beruang merah. Kemudian, Thailand punya julukan negeri gajah putih. Semua julukan ini disematkan berdasarkan ciri khas yang hanya dimiliki oleh negara tersebut. Lantas, apa kamu tahu dengan negara julukan neraka dunia? Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu beri dukungan untuk channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Secara geografi, negara Kamboja berdekatan dengan 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Laos di bagian timur laut, Vietnam pada bagian timur dan tenggara, beserta Thailand di bagian barat dan utara. Kamboja identik dengan Angkor Wat yang merupakan destinasi favorit para turis yang berbondong-bondong datang ke Kamboja. Angkor Wat ini sudah termasuk ke dalam salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Lalu, bagaimana bisa negara ini mendapat julukan yang begitu mengerikan, yakni neraka dunia? Berikut penjelasan 5 fakta mengerikan Kamboja, negara yang dijuluki neraka dunia. Kamboja negara yang dijuluki neraka dunia. Dari namanya saja sudah ketahuan ada apa di negara ini. Negara yang paling miskin di Asia Tenggara yang mendapatkan tongkat estafet tuan rumah SEA Games ke-32 pada tahun 2023 dan mengubah perhelatan olahraga bergengsi itu serupa porseni sekolahan. Meski jarang dibicarakan, ada beberapa fakta menarik tentang negara ini. Mari kita berkunjung ke Kamboja alias neraka dunia. Julukan ini sebenarnya berlaku di masa lampau. Kamboja dari tahun 1975 sampai 1979 berada di bawah pemerintahan Partai Komunis Kamboja atau populer disebut Khmer Merah. Dipimpin oleh tikus yang membawa ide Marxis, Leninisme yang berarti berhaluan ke Uni Soviet. Kala itu, dan seperti kebanyakan kampanye anti-komunis di banyak negara, kepemimpinan Pol Pot pun demikian digambarkan sangat kejam, membantai 2,5 juta jiwa penduduknya. Pembantaian yang dilakukan anggota partai pun sangat bengis, sampai-sampai membuat banyak warga bergidik jika mengingatnya. Tidak hanya itu, ada banyak penerapan kebijakan yang dinilai terlalu berlebihan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan oleh partai, seperti pelarangan peredaran mata uang dan pengobatan ala barat. Hampir semua warga dipindahkan ke desa untuk mengolah pertanian kolektif. Wabah dan kelaparan menyebar dengan hebat. Tidak hanya pekerja partai, juga mempersempit gerak para intelektual sampai-sampai orang yang mengenakan kacamata akan dicurigai sebagai intelektual. Itu berarti eksekusi hal inilah yang membuatnya menjadi neraka dunia. Hingga akhirnya Partai Revolusioner Rakyat Kamboja dari Vietnam mengambil alih kekuasaan setelah melakukan serangan balasan usai Kamboja menyerang mereka. Meski sama-sama membawa paham komunisme, tapi partai dari Vietnam ini menerapkan hal yang berbeda setelah mengambil alih kekuasaan. Republik Rakyat Kamboja pun didirikan di Kamboja. Pemerintahan yang juga berhaluan komunis Prancis masuk dan menjadikan daerah protektorat dari tahun 1863 sampai dengan 1953. Lalu meraih kemerdekaan pada tanggal 9 November 1953.
Kamboja pun menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanoe. Kini Raja Kamboja adalah anak tertua dari Sihanoe yang bernama Norodom Sihamoni yang naik tahta pada tanggal 14 Oktober 2004. Raja ini memiliki anak yang tersohor karena kecantikannya disebut mirip Lisa Blackpink dan terjun ke dunia entertainment bernama Jenna Norodom. Putri yang lahir di Prancis ini juga dikenal karena berprestasi menguasai 5 bahasa dan menjadi brand ambassador dari berbagai merek terkenal. Di era modern ini, Kamboja dikabarkan tidak memiliki satupun gerabah McDonald. Sampai tahun 2015, sudah banyak gerai atau restoran cepat saji populer tapi cuman McDonald yang belum ada. Laman ini menuliskan bahwa memperlihatkan untuk mengoperasikan merek makanan cepat saji Amerika berharga 5,8 juta dolar. Jauh lebih mahal daripada mengakuisisi warabala restoran Asia yang populer. Dan orang Kamboja bahkan lebih banyak nasi daripada sup. Mungkin ada hubungannya ya dengan Kamboja sebagai negara termiskin di Asia Tenggara. PDB-nya berada di peringkat 110 dari 195 negara dengan besaran 28 miliar saja. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang PDB-nya mencapai 1,2 triliun dolar dengan peringkat 17. Kamboja memang lebih rendah, bahkan Papua Nugini saja masih 3 peringkat di depan Kamboja. Tapi tenang, di pinggir jalan Kamboja kamu bisa mencoba jajanan eksotis. Bagi yang berani saja ya, ada kodok goreng bakar, laba-laba goreng bakar, dan masih banyak lagi sumber protein yang agak aneh. Jika melihat bendera Kamboja, maka kamu akan melihat simbol candi. Itu adalah Angkor Wat, kompleks candi kuno yang dibangun oleh Raja Kamei Suryawarman II pada awal abad ke-12 di Yasodharapura. Kompleks candi ini menjadi bangunan keagamaan terbesar di dunia. Jika dilihat dari luas areanya, menempati lahan seluas 163 hektar. Candi ini dulunya dimatikan untuk Dewa Wisnu oleh umat Hindu, kemudian beralih fungsi menjadi bangunan pusat keagamaan umat Buddha pada abad ke-12. Agama yang kini jadi agama mayoritas sekitar 97% populasinya memeluk agama Buddha. Umat Buddha dari seluruh dunia sering berkunjung ke situs ini juga sudah jadi destinasi wisata. Selain wisata agama yang megah, bertaburan relief-relief keagamaan dan dikelilingi waduk sepanjang 5 km dengan pemandangan magisnya. Gak salah jika dipilih jadi salah satu lokasi syuting Tomb Raider yang dibintangi Angelina Jolie dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1992. Tahu nggak, kalau banyak ahli yang berpendapat bahwa pembangunan Angkor Wat erat kaitannya dengan dinasti Shailendra di Jawa yang menguasai Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi. Simbol Angkor Wat ini jugalah yang membuat bendera berwarna merah dan biru tua Kamboja menjadi bendera unik gak ada samanya di dunia. Kamboja masih punya satu warisan dunia, danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, bernama Danau Tonle Sap yang telah diakui UNESCO pada tahun 1997. Danau ini memiliki 2 keunikan. Pertama adalah aliran airnya akan berubah arah 2 kali setiap tahun. Kedua, ukuran danau mengembang dan mengecil secara dramatis sesuai musim. Di danau ini terhampar jejeran rumah terapung yang menjadi kampung para nelayan.
Selain kondisi air yang dipengaruhi musim, perumahan nelayan ini juga mungkin saja menjadi salah satu alasan dan danau ini menjadi danau paling terancam punah di dunia. Kampung ini mungkin bisa dikategorikan sebagai kampung apung terbesar di dunia, di mana warganya melakukan transaksi dan saling terhubung menggunakan alat transportasi air berupa perahu kayu yang kecil. Populasi Kamboja pada tahun 2021 mencapai 16,59 juta jiwa, dihuni oleh orang-orang Khmer, suku bangsa terlama di Kamboja, yang dikenal sangat ramah dengan model sapaan salam khas bernama Sumpia, yakni mengatupkan kedua tangan seraya tersenyum dan sedikit membungkukkan badan untuk menghormati mereka. Lakukanlah Sophia. Balasan ya. Kebiasaan lain yang harus kamu ketahui adalah melepaskan alas kaki sebelum masuk ke ruangan perkantoran, tempat ibadah, ataupun rumah pribadi. Kebiasaan lain orang Kamboja yang tidak sama dengan negara lain adalah perayaan Tahun Baru. Bukannya dirayakan pada akhir Desember atau akhir tahun, tapi pada tanggal 13 atau 14 April sampai dengan 16 April setiap tahun. Tanggal yang menandai akhir dari musim panen di mana para petani dan nelayan akan beristirahat untuk masuk ke masa tanam atau berburu hingga panen lagi. Tapi, suku Kreo menerapkan kebiasaan yang tidak lazim ini. Dia yang disebut gubuk cinta, tempat para muda-mudi bercumbu mesra sebelum menikah. Dan itu disetujui sama orang tua mereka, bahkan orang tua merekalah yang membuatkan gubuk itu. Di gubuk ini, laki-laki muda bisa datang silih berganti untuk bercumbu dengan anak perempuan mereka tanpa paksaan, tanpa penghakiman. Tradisi ini sebenarnya dilakukan oleh suku Kreo saat anak perempuan mereka berusia 9 hingga 13 tahun. Maka orang tuanya akan membangunkan gubuk khusus tidak terlalu jauh dari rumah utama mereka berbahan bambu. Setiap malam, para laki-laki dipersilahkan untuk datang sekedar bercengkrama sampai bersentuhan, lebih jauh pun dipersilahkan. Setelah berhubungan dengan beberapa laki-laki, anak perempuan bebas memilih yang mana yang disukainya. Saat itulah mereka bisa berhubungan intim seperti suami istri. Tradisi ini dinilai bisa mengajarkan anak perempuan mereka bersosialisasi dan belajar bertanggung jawab dalam urusan tubuh mereka. Tradisi ini sendiri diterapkan sejak tahun 2003 saat ada kasus di mana seorang anak perempuan mendapatkan tindakan agresif dari sang kekasih. Namun seiring meluasnya info ini ke khalayak umum, tradisi ini pun kena sorot. Dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan umum orang Kamboja. Atau bangsa Khmer di mana cinta pranikah dinilai dosa, belum lagi proses pengenalan remaja kini telah terbantukan oleh sosial media dan gadget. Itulah fakta tentang negara Kamboja yang diberi julukan negara neraka di dunia. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di lain waktu.